Selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, aduh senang sekali melihat kabar adik-adik. Ini kan sekarang adik-adik udah ada yang mulai berangkat sekolah ya. Pasti senang sekali ketemu sama teman-teman. Tapi sayang sekali kita belum bisa ketemu di sekolah minggu. Jadi berdoa aja ya adik-adik supaya keadaan membaik dan kita bisa bersama-sama lagi bersekolah minggu di gereja. Jadi enggak lewat YouTube lagi, kita bisa ketemu, kita bisa memuji nama Tuhan bersama-sama di gereja. Oke, sebelum melangkah ke acara yang lebih lanjut, kita mau menyanyi dulu. Kita mau nyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yo, sambil berdiri boleh, biar semangat, enggak kedinginan di pagi hari. Ayo Mas, sambil tepuk tangan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, seperti biasa setelah menyanyi lagu pembukaan kita mau berdoa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Mbak Ristia sendiri. Nanti kalau adik-adik mau mempersembahkan kemampuannya adik-adik untuk berdoa, bisa langsung kontak sama guru sekolah minggu ya, melayani bersama teman-teman kakak-kakak di sini. Oke, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kembali saat ini kami anak-anak-Mu bersama-sama memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tidak terasa kita mau mendengarkan firman. Firman pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Kori. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman dari Kak Kori, kita mau menyanyi dulu. Kita mau nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Sekarang kita akan mendengarkan firman. Selama mendengarkan firman, jangan berbicara dengan teman-temannya atau dengan kakak adiknya. Dengarkan baik-baik, pasang telinganya, mulutnya dikunci dulu, oke? Oke, silakan Kak Kari. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, senang bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita ibadah pada hari ini tetap virtual dan kita berdoa supaya kita bisa bertemu kembali di gedung gereja, kita ibadah bersama. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan belajar akan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama hadir di ibadah virtual ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan, belajar akan firman-Mu. Tuhan kiranya menyiapkan hati kami supaya kami juga bersiap diri untuk menerima dan belajar akan firman-Mu Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna, sempurnanya hanya kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai 31. Mari dibuka bersama Alkitabnya dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu,
anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Bau apa ini? Enak banget baunya. Buka ah. Wah, ternyata Mama masakin ayam teriyakin. Wah, ini kan kesukaan Adek. Tapi kakak mana ya? Oh iya, kakak kan lagi belajar. Panggil ah. Kakak, ini udah disiapin makan sama Mama. Yuk makan yuk. Kakak. Apa Dek? Kakak masih belajar. Tugasnya belum selesai. Masih sekolah. Ya kalau Adek udah selesai. Makan dulu Kak. Mama udah masakin ayam teriyakin. Kan tumben-tumbenan Mama masak ayam teriyakin. Ayam teriyaki. Ayam teriyaki. Bukan teriyakin. Nggak apa-apa. Adek biasanya nyebutnya ayam teriyakin. Ayo kita makan. Aduh, bentar dulu. Kakak masih ada tugas, masih ada PR, belum selesai. Bentar lagi ya, kita makan bersama. Aduh, Adek udah lapar Kak. Bentar dong. Ayo, bentar doang makannya. Ya udah deh, makan bentar ya. Kakak ke kamar mandi dulu. Mau pipis, oke? Jangan makan duluan. Janji ya. Oke Kak, oke, tunggu. Kakak kok lama ya? Aduh, perut Adek udah kerucukan. Udah mau makan, mau melahap ayam teriyakin buatan Mama. Tapi kok cuman 2. Padahal kan Adek kalau 1 kurang. Gimana ya? Aduh, kakak mana ya? Kalau Adek makan punya kakak marah nggak ya? Nanti Adek bilang apa? Adek bilang kalau nanti punya kakak dimakan sama Mama. Gitu aja kali ya, biar kakak nggak marah kalau ayamnya Adek makan. Gitu aja, nanti Adek bohong. Tapi teman-teman jangan ngasih tahu ya kalau Adek itu bohong, oke? Makan dimakan. Dek, ayo Dek, kita makan. Loh, kok udah kosong piringnya? Di mana ayamnya? Kemana? Tadi pas Adek makan, Mama minta ayamnya Kak. Emang iya? Masa sih? Coba kakak lihat. Kok nggak ada? Mama kan tadi udah makan. Tadi Mama nyicip soalnya. Adek bohong ya? Adek bohong? Enggak, Adek nggak bohong. Nggak bohong kan teman-teman? Adek bohong, itu di mulutnya cemong. Bekas makan ya? Iya kan? Itu kan ayam yang dimasakin Mama cuma 2, 1 kita bagi 1-1. Iya Kak, maafin Adek ya. Soalnya Adek tadi kalau makan 1 itu kurang. Adek gimana sih? Terus sekarang kakek gimana dong? Tadi Adek ngajakin makan, ternyata Adek makan punya kakak. Udahlah, kakak nangis deh. Habis itu Adek dimarahin sama Mama.
Janganlah kak, jangan bilang mama. Jangan bilang mama, nanti mama marah-marah. Gak apa-apa, yang penting Ade harus dimarahin sama mama. Tadi kan Ade udah makan ayam punya kakak. Ya, ya kak, jangan nangis kak, jangan nangis. Aduh, gimana ya? Gimana ya kalau mama marah nanti gimana? Tapi kan tadi adik lakuin itu karena itu makanan kesukaan adik. Terus mama jarang masakin itu. Gimana ya? Aduh, kalau sampai mama marah, nanti adik kena marah. Aduh, kenapa kakak harus nangis? Kenapa? Ih. Aduh, mama nanti kalau marah gimana ya? Adek, iya ma, ada apa ma? Kenapa kakak marah? Kenapa kakak terus nangis? Ayo. Tadi ayamnya adek makan semuanya, jadi kakak nggak kebagian. Karena itu kan makanan kesukaan adek. Adek, tadi kan mama udah bilang ini makanannya buat berdua sama kakak, jadi tidak boleh dimakan semua dan harus mau berbagi sama saudaranya. Terus kenapa adek makan? Iya, iya ma, maaf ya ma, adek tadi soalnya lapar, terus jadinya adek makan semua. Terus itu gimana? Sekarang kakak jadi nangis. Ayo, kamu mau tanggung jawab? Kamu udah minta maaf sama kakak? Belum sih ma, belum minta maaf. Ya udah, kalau belum minta maaf, nanti minta maaf ya ke kakak, biar kakak ngerti kalau adiknya itu lagi lapar dan pengen makan semuanya. Ya, biar kakaknya juga bisa maafin adek. Iya ma, iya, tapi adek juga minta maaf ya ma, soalnya adek tadi nggak dengerin omongan mama. Iya, nggak apa-apa adek, yang penting jangan diulangi ya, dan mau berbagi. Oke, udah ngerti sekarang? Iya ma, ngerti. Oke, sekarang samperin kakaknya ya. Terus minta maaf, biar kakaknya juga berhenti nangis dan sayang sama adiknya lagi. Iya ma. Oke. Halo adik-adik sekolah minggu, gimana tadi ceritanya? Ilustrasinya udah ngerti nggak ceritanya tentang apa? Nah, bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam bacaan Markus 10 ayat 17 sampai 31 dengan ayat nasnya dari ayat yang ke-21. Sekali lagi kakak akan bacakan untuk adik-adik semua dan kita semua. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang masih belum bisa berbagi dengan saudara, dengan kakak, atau dengan temannya?
Siapa yang masih belum bisa berbagi? Apa masih ada? Masih ada yang belum bisa berbagi? Apa? Masih ada? Aduh, alangkah baiknya kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang berlebih, kita bersedia untuk membagikannya kepada teman-teman kita yang membutuhkan, gitu ya. Nah, jadi dalam cerita tadi, kira-kira adik-adik mau jadi seperti kakak atau jadi seperti adik? Kakaknya dipanggil, nunggu-nunggu disuruh makan, diajakin makan, terus sama adiknya makanannya dihabisin semua. Gimana? Pilih yang mana? Jadi kakak atau jadi adiknya? Nah, dari cerita tadi kita diajarkan, kita dicontohkan untuk walaupun dengan siapapun itu, baik dengan saudara kandung, dengan teman sekolah, dengan teman main, atau dengan siapapun, ketika kita bisa berbagi, itu akan menjadi hal yang indah, begitu ya. Jadi tidak boleh pelit-pelit. Kalau aku punya kue coklat, aku punya permen, tapi aku nggak mau bagi sama temanku. Nggak boleh ya, harus berbagi. Kalau itu satu, berarti harus satu temannya lagi dicicipin, begitu ya. Nah, dalam renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Markus 10 ayat 17 sampai 31, terkhusus ayat nasnya yaitu ayat yang ke-21. Yesus mengajarkan kepada kita dan juga kepada orang yang kaya, yang banyak uangnya, yang bisa beli apapun yang dia mau. Dia bisa beli mainan, dia bisa beli ice cream, bisa beli jajan yang banyak, apapun yang dia mau dia bisa beli. Kira-kira dia mau nggak ya punya banyak uang? Jadi kalau misalnya sekolah, uang sakunya yang biasanya 20.000, 10.000, sekarang bisa bawa uang sendiri, ditaruh di dompet, banyak uangnya. Senang nggak kira-kira? Mau ya kan pasti? Ya dong. Nah, tetapi pada suatu hari orang kaya itu bertemu dengan Yesus, dia berlari-lari dan menghampiri Yesus, dia bertanya, bagaimana ya Tuhan, bagaimana cara supaya saya bisa masuk surga? Kemudian Tuhan menjawab, jualah apa yang kau miliki dan bagikanlah dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Tetapi respon orang itu kira-kira gimana ya? Respon dari orang kaya itu. Kalau misalnya kakak punya banyak uang, terus disuruh jual semuanya yang dipunya, terus dibagi-bagi. Kira-kira mau nggak ya? Jadi kita nggak punya uang, punya mungkin sedikit, karena udah kita bagi-bagi, dan sekarang dan itu menjadi satu jalan untuk bisa masuk ke surga gitu. Kira-kira adik bersedia nggak ya kalau seperti itu ya? Nah, respon dari orang kaya ini, dia justru menolak. Dia menolak kalau seandainya dia harus merelakan apa yang dia punya kemudian dibagi-bagi. Karena mungkin dalam pikiran orang kaya ini, nanti kalau misalnya aku bagi-bagi ini, uangku tinggal sedikit. Aku nggak bisa beli apa-apa, aku nggak bisa beli mainan, aku nggak bisa beli ice cream, nggak bisa beli kue coklat. Nah, jadi gimana? Akhirnya orang kaya itu menolak. Kok bisa sih? Kok bisa gitu jawabannya dari Tuhan? Masa harus menjual semuanya? Nah, kemudian
Karena Yesus dalam pengajarannya itu dia mengumpamakan, tepatnya di ayat yang ke-25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perumpamaan ini diberikan kepada orang kaya itu karena dia menolak atau tidak bersedia kalau misalnya, masa aku harus jual apa yang aku punya? Enggak dong, enggak gitu dong caranya. Mungkin itu dalam pemikiran orang kaya. Nah, kemudian Yesus memberi perumpamaan tentang seekor unta yang melewati lubang jarum. Aneh enggak ya? Kira-kira, masa lubang jarum aja sekecil ini? Bahkan kalau misalnya kita mau jahit baju, kita mau jahit apa yang robek, rusak gitu, terus kita masukin itu kan sulit ya. Kayak harus di pelintir-pelintir baru dimasukin ke lubang jarumnya. Apalagi ini seekor unta yang besar, apa iya bisa masuk ke lubang jarum itu? Apa sih maksud Tuhan? Apa yang mau disampaikan Tuhan melalui perumpamaan ini kira-kira? Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua, terkhususnya orang kaya itu, untuk tidak melekatkan hidup pada harta duniawi. Harta duniawi itu apa sih? Harta duniawi itu apa ya? Apa uang? Terus barang-barang mewah, perhiasan, mutiara, apa gitu ya? Ya. Jadi harta duniawi itu apapun yang membuat kita senang selama kita masih hidup ini, dan itu dalam bentuk materi berupa uang, kemudian perhiasan itu tadi, barang-barang mewah, itu merupakan harta duniawi. Dan orang kaya itu tadi dia lebih memilih untuk tetap membawa, untuk tetap menyimpan dan tidak menjual apa yang dia punya. Nah, sebenarnya menjadi orang yang menerima rezeki lebih dari Tuhan itu juga bukan suatu keanehan atau kesalahan. Kamu salah ya, kamu kaya, kamu harus bagi-bagi. Enggak. Jadi apapun yang kita terima dan itu dari Tuhan, Tuhan memberi kita lebih, itu juga harus kita kelola dengan baik. Tidak semuanya kita pakai sendiri untuk berfoya-foya. Berfoya-foya itu apa sih Kak? Kok berfoya-foya bahasanya? Berfoya-foya itu untuk menyenangkan diri sendiri, terus tidak memperhatikan apa yang orang lain atau sesama perlukan. Jadi apa yang buat kita senang kita lakukan dengan sikap kita yang boros, mengeluarkan uang banyak padahal itu tidak ada manfaatnya begitu. Nah, sekali lagi kalau misalnya kita punya sesuatu yang mungkin sudah Tuhan beri ke kita dalam bentuk materi yang mungkin cukup, itu sebaiknya kita bisalah untuk berbagi, kita memperhatikan teman sesama kita yang memerlukan begitu. Nah, hal demikianlah yang diingatkan Yesus kepada kita, supaya kita juga mau berbagi, mau memperhatikan satu sama lain, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itu poin pentingnya. Dan apa sih nanti kira-kira dapat apa sih kalau udah nggak mementingkan diri sendiri, nggak egois? Kira-kira dapat apa ya? Masa iya bisa masuk surga, bisa tinggal di kerajaan Allah? Apa gitu nanti upahnya, upah mengikuti Yesus? Nah, dari upah mengikuti Yesus ini kita sudah tidak memikirkan uang, berapa banyak kita punya uang, berapa banyak kita punya baju bagus, tas sekolah bagus, buku-buku bagus, tidak. Tapi ketika kita sudah mau menerapkan dalam hidup kita bagaimana yang Yesus ajarkan tentang kita harus bisa memperhatikan
sesama, kemudian tidak boleh egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itu sudah menjadi satu jalan untuk kita mengikuti Yesus, begitu. Upahnya apa? Upah mengikuti Yesus kira-kira apa sih? Apa? Masuk surga? Apalagi? Ada yang tahu upah mengikuti Yesus apa? Banyak uang. Mengikuti Yesus jadi banyak uang. Terus apa lagi kira-kira? Upah mengikuti Yesus itu nanti ketika kita sudah selesai, kita sudah siap untuk meninggalkan apapun yang ada di dunia ini, kemudian kita akan bertemu, kita akan berelasi lebih dekat, kita punya hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Itulah itulah nanti yang akan kita semua terima ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus yang baik. Tugas kita, kakak dan adik-adik sekarang adalah melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan ke sesama kita, terlebih lagi memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, begitu. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau misalnya apa tadi tugas kita sekarang? Tidak egois, tidak boleh egois, terus tidak mementingkan diri sendiri, benar. Terus mau bersikap memperhatikan satu sama lain, oke, ketika teman kita yang membutuhkan atau meminjam sesuatu milik kita pinjami, terus kita ingatkan bahwa ini pinjam, jadi nanti dikembalikan. Kecuali kalau misalnya kita mau berbagi, oke, kita berbagi ini untuk kamu dan ini untuk saya. Jadi kita sudah saling memperhatikan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu ya adik-adik, jelas kiranya apa yang telah kita pelajari bersama, kita renungkan bersama di ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga itu juga menjadi salah satu cara motivasi, kemudian adik-adik jadi, oh ya, aku harus bisa berbagi sekarang. Karena itu salah satu jalan untuk mengikuti Yesus, begitu ya. Pesannya tadi sudah disampaikan, sederhana dan simpel. Yang penting mari kita bersama-sama melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, begitu yang bisa Kak Kori sampaikan. Semoga bisa diterima oleh adik-adik dengan baik, dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang kita udah sampai di persembahan. Kita mau mempersembahkan sedikit dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik nanti persembahannya bisa dititipkan ke orang tuanya, nanti papah mamahnya atau mbah kakung dan mbah utinya waktu ke gereja bisa dibawain persembahannya adik-adik. Oke? Untuk persembahan sekarang kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Yuk, sambil tepuk tangan ya. Berkumpul bersama
sekarang kita mau berdoa. Berdoa pada minggu ini akan dipimpin oleh teman kita, Deola. Untuk adik-adik yang mau melayani minggu depan atau minggu depannya lagi atau kapanpun, bisa langsung hubungi Bu Emi, bisa hubungi Mbak Ristia, bisa. Pokoknya siapa saja guru sekolah minggu, adik-adik langsung bilang, Bu, saya mau melayani dengan cara berdoa. Silahkan, ditunggu ya adik-adik. Silahkan Deola, kita berdoa. Sikap doa yang baik ya. Mari teman-teman, kita akan berdoa yang akan saya hantarkan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Salatiga Timur datang kepada Tuhan mengucapkan puji syukur dan berterima kasih dikarenakan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu walaupun secara online. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajar untuk menjadi anak yang selalu suka berbagi dan tidak egois. Tuhan Yesus, pada ibadah pagi hari ini kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan, selalu memberi kesehatan dan memberkati keluarganya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu juga mendoakan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam pekerjaan, memberi kesehatan, kesabaran di dalam mendampingi dan mendidik kami putra-putrinya. Untuk guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, kami juga mendoakan Tuhan selalu memberi kesehatan dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan terima kasih dan memberkati persembahan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan tuntun dan sertai kami untuk kembali lagi beribadah besok minggu depan. Doa kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus seperti Tuhan mengajar kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita bertemu lagi. Jadi adik-adik berdoa saja supaya kita bisa cepat-cepat ketemu sekolah minggu di gereja ya. Jadi nggak lewat layar lagi, kita nggak ngeliatin HP, nggak ngeliatin laptop, nggak ngeliatin TV. Kita bisa berkumpul lagi seperti dulu, oke? Nah, tidak lelah-lelahnya Mbak Ristia dan kakak-kakak di sini mengingatkan adik-adik selalu untuk menerapkan 5M. Apa hayo 5M? Yang nomor 1, mencuci tangan pakai sabun. Yang nomor 2, menjaga jarak. Terus yang nomor 3, menjauhi kerumunan. Terus yang nomor 4,
mengurangi mobilitas, alias kalau nggak penting-penting banget nggak usah pergi-pergi. Dan yang terakhir, yang seperti kakak-kakak di sini pakai, jangan lupa selalu memakai masker dimanapun dan kapanpun supaya terhindar dari penyakit. Oke? Nah, sekarang sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita mau menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain gitu. Oke? Sekarang bangkit berdiri boleh, mau duduk boleh, yang penting kita sukacita. Sambil tepuk tangan ya. Ayo Mas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Dah, sehat selalu.